Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya Nadia Qasimah akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai hak asasi manusia. Nah, pada video ini kita akan membahas 6 poin mengenai hak asasi manusia, mulai dari pengertian sampai dengan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Teman-teman semuanya tahu nggak sih apa itu hak asasi manusia? Kita lanjut aja yuk ke pembahasannya. Nah, jadi hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang sudah ada sejak kita lahir. Dan ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM merupakan hak yang dilindungi secara internasional, baik itu hak untuk hidup, kemerdekaan, untuk memiliki dan mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia bersifat universal loh. Maksudnya, hak asasi manusia ini berlaku bagi setiap orang meskipun berbeda ras, suku, agama, ataupun kedudukan. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua. Menurut John Locke, HAM merupakan hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati. Jadi, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, karena HAM memiliki sifat yang suci dan mendasar. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Pengertian HAM juga terdapat dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di layar sudah ada 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi yang mencangkup hak hidup, bebas bergerak, dan bebas menyatakan pendapat. Kemudian ada hak asasi politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya. Baiklah, saya Nadia Qasimah ingin melanjutkan pembahasan dari Messi Silviana. Poin yang keempat yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Terdapat 4 ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri yang pertama yaitu hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Ciri yang kedua yaitu universal. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Ciri yang ketiga yaitu tetap. HAM bersifat tetap, artinya bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Ciri yang keempat yaitu utuh. HAM bersifat utuh, artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sivil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya. Poin yang kelima yaitu contoh hak asasi manusia. Contoh yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal human rights, merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang.
Contoh dari hak asasi pribadi adalah hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, kebebasan untuk berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, dan yang terakhir, hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Contoh yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkung politik. Contoh dari hak asasi politik adalah hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, diangkat dalam jabatan pemerintahan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, dan yang terakhir, hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Contoh yang ketiga yaitu hak asasi peradilan atau procedural rights, merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contoh dari hak asasi peradilan adalah menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, dan yang terakhir mendapat perlakuan adil dalam hukum. Contoh yang keempat adalah hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contoh dari hak asasi sosial budaya adalah mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, dan yang terakhir, hak untuk memilih menentukan pendidikan. Contoh yang kelima yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum adalah hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, dan yang terakhir adalah hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Contoh hak asasi manusia yang terakhir yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contoh dari hak asasi ekonomi adalah sebagai berikut: kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak memilih sesuatu, dan yang terakhir, hak untuk menikmati sumber daya alam atau SDA. Poin yang keenam yaitu undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Berikut undang-undang yang digunakan sebagai landasan dalam hak asasi manusia. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang keempat yaitu pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2 berbunyi,
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hukum. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Jika terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching. See you next time.